Extracoronal restoration adalah suatu pengganti tiruan yang merestorasi seluruh struktur atau sebagian struktur gigi yang hilang atau rusak dengan material seperti logam, porselen, atau kombinasi logam dan porselen. Extracoronal restoration dibagi menjadi dua, full coverage retainer atau full veneer crown dan partial coverage retainer atau partial veneer crown. Indikasi full veneer crown. Pertama, gigi vital atau gigi non-vital yang telah dirawat PSA. Kedua, gigi dengan mahkota klinis pendek. Ketiga, pasien dengan riwayat karies atau oral hygiene yang kurang baik. Keempat, untuk memperbaiki estetik karena diskolerasi gigi. Kelima, gigi dengan defek hipoplasia. Keenam, gigi dengan karies proksimal yang besar. Ketujuh, gigi yang mengalami fraktur. Indikasi full veneer crown berdasarkan bahan. Pertama, full veneer crown dengan bahan all metal diindikasikan untuk mahkota tiruan penuh pada satu gigi atau single atau solitaire crown. Kedua, retainer gigi tiruan jembatan dengan long span edentulous, karena pada kasus long span akan memberikan gaya tekanan ke gigi penyangga yang besar sehingga memerlukan bahan yang kuat. Ketiga, hanya untuk gigi posterior di mana beban oklusalnya besar. Keempat, pasien dengan indeks karies tinggi. Kelima, gigi non-vital pasca PSA. Keenam, gigi malposisi. Ketujuh, gigi dengan dimensi oklusogingival pendek atau mahkota klinis pendek. Kedelapan, gigi dengan struktur mahkota yang rusak atau fraktur. Full veneer crown berbahan all metal atau biasa disebut full metal crown, full cast crown, complete metal crown, complete cast crown, atau all metal crown. Kedua, full veneer crown berbahan metal seramik atau biasa disebut porcelain fused to metal crown. Indikasi dari bahan metal seramik. Pertama, mahkota tiruan penuh pada satu gigi, single atau solitaire crown. Kedua, retainer gigi tiruan jembatan dengan kehilangan gigi maksimal 3 elemen. Ketiga, untuk gigi anterior dan posterior. Keempat, gigi non-vital pasca PSA. Kelima, untuk mengkoreksi inklinasi gigi yang malposisi dengan cara merekontur dinding aksial. Keenam, gigi dengan struktur mahkota yang rusak akibat karies, fraktur, atau restorasi terdahulu. Ketujuh, bila dibutuhkan retensi dan resistensi maksimal. Ketiga, full veneer crown berbahan all ceramic atau biasa disebut non-metallic crown atau mahkota jaket porselen. Indikasi dari full veneer crown all ceramic. Pertama, gigi anterior, terutama gigi insisif yang membutuhkan estetik. Kedua, gigi anterior yang mengalami diskolorisasi atau perubahan warna. Ketiga, menyelubungi struktur pasak dan inti post and core pasca perawatan PSA. Keempat, full veneer crown berbahan all acrylic. Indikasinya hanya digunakan sebagai mahkota sementara. Kontraindikasi. Kontraindikasi full veneer crown berbahan all metal. Pertama, gigi anterior karena memerlukan estetik yang baik. Kedua, bila ada opsi perawatan restoratif lainnya. Ketiga, bila karies gigi meluas ke subgingiva
sehingga sulit untuk menempatkan akhiran preparasi atau akhiran servikal. Keempat, karies tidak dapat dikontrol. Kelima, bila tidak memerlukan retensi dan resistensi yang maksimal. Kedua, kontraindikasi full veneer crown berbahan metal seramik. Pertama, pasien dengan karies dan penyakit periodontal yang tidak dirawat. Kedua, pasien usia muda dengan ruang pulpa berukuran besar karena beresiko pulpa terekspos saat dilakukan preparasi. Ketiga, bila ada opsi perawatan lainnya yang lebih konservatif. Ketiga, kontraindikasi full veneer crown berbahan all seramik. Pertama, gigi posterior. Gigi posterior memerlukan bahan yang kuat untuk menerima beban oklusal. Kedua, gigi dengan mahkota klinis pendek. Ketiga, gigitan pasien edge to edge atau gigitan dalam. Keempat, retainer gigi tiruan jembatan, kecuali material zirconium. Kelima, berisiko terjadinya fraktur karena bersifat rapuh atau brittle. Keempat, kontraindikasi full veneer crown berbahan all akrilik, yaitu sebagai restorasi permanen atau definitif.